Siap beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semua baik dan sehat ya? Semangat untuk belajar hari ini? Oke, sebelumnya kalau gitu kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya silahkan anak-anak untuk mempersiapkan terlebih dahulu alat pembelajaran seperti biasa ya. Oke, terlebih dahulu Bu Guru akan mengabsen. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Ada. Oke, kalau gitu Bu Guru absen dulu ya. Abdurijalul Muttaqin, Adam Suhada, Apika Juniarti, Aisyah Aprianti, Amanda Susanti, Niat Maulana. Sakit. Ada suratnya? Ada. Oke. Jadi kalau izin atau sakit harus ada surat ya. Oke. Nadia Gita Nopianti. Yang hadir hari ini sudah Bu Guru absen ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru mau kayaknya nih masih ada yang kotor. Coba kalian lihat dulu di bangkunya kiri dan kanan, bersihkan dulu. Ayo kita bersihkan. Ih, kebanyak anak. Oi. Halo. Kedatangan dia. Kedatangan. Oke, sudah ya? Tadi kegiatan apa yang kalian lakukan? Membersihkan kelas. Tadi kita membersihkan kelas ya. Oke, ketika kalian membersihkan kelas tadi, ada komunikasi nggak dengan temennya? Kami saling berkomunikasi Bu Guru supaya kelas cepat bersih. Ya, jadi harus ada komunikasi. Kenapa harus ada komunikasi? Supaya kalau kita berkomunikasi, bekerja sama, maka pekerjaan yang kita kerjakan akan menjadi lebih mudah, lebih gampang. Kayak tadi nih, bersihin kelas. Kalau yang bersihin cuma satu orang, cepet nggak bersih kelasnya? Nah, Tidak akan. Tapi kalau semua berkomunikasi, bekerja sama, cepet nggak bersih kelasnya? cepat. Cepet. Oke, jadi setelah kalian berkomunikasi tadi, ketika kalian ngomong minta ke temennya untuk membersihkan kelas, ditanggepin nggak sama temennya? Teman saya merespon pertanyaan saya dengan sama-sama saling membersihkan kelas. Oke, jadi tadi ketika kalian minta untuk membersihkan kelas, direspon, kemudian kalian sama-sama membersihkan kelas. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan Bu Guru sampaikan hari ini, kita ice breaking dulu ya. Oke. Tapok 1, Yes. tapok 2, tapok 3, Semangat. tapok 4, tapok 5, Ayo belajar. tapok 5. Ayo belajar. Oke, terima kasih. Nah, jadi anak-anak, tadi waktu kalian berangkat sekolah, tadi salaman nggak sama orang tuanya? Salaman. Ya. Siapa yang tadi bersalaman dengan orang tua ketika berangkat sekolah, angkat tangan. Oke, hampir semua ya. Kemudian, yang kedua, tadi dari rumah sampai ke sekolah,
ada ketemu dengan teman, nggak ada menyapa teman atau ngobrol dengan temannya? Ada. Ada. Kalian ngapain tadi sama teman waktu di jalan? Ngobrol. Nah, jadi anak-anak, kegiatan kalian yang mulai dari tadi pagi itu, dimulai dari rumah hingga kalian sampai di sekolah, di sana ada kalian ngobrol, ada kalian interaksi dengan orang tua, nah ada kalian berkomunikasi dengan teman hingga sampai di sekolah, nah itulah yang dinamakan dengan interaksi sosial. Jadi itu materi kita pada pagi hari ini mengenai interaksi sosial ya. Nah, jadi anak-anakku, kenapa kita perlu belajar mengenai interaksi sosial? Ada manfaat yang sangat penting yang bisa bersambung dengan keadaan di lingkungan kita. Misalnya nih, salah satu manfaat dari interaksi sosial itu adalah membangun apa? Membangun komunikasi. Siapa yang akan berkomunikasi? Antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi misalnya nih, di dunia ini, kalau kita tidak ada komunikasi, seru nggak dunianya? Enggak. Pastinya tidak. Kenapa? Kalau nggak ada komunikasi, nggak ada yang saling sapa dong. Nggak ada yang saling menegur, ya kan? Ya. Nah, itulah manfaat dari komunikasi. Jadi dia itu akan membangun kehidupan dari semua sisi. Itu dimulainya dari yang namanya komunikasi. Oke, sudah paham sampai di sini? Paham. Oke, kalau begitu sebelum Bu Guru lanjut ke materi sebelumnya, Bu Guru mau tanyakan nih, materi minggu lalu ada yang masih ingat mengenai apa? Komponen-komponen. Mengenai komponen peta. Jadi, nah Bu Guru mau ulang dulu nih sebelum Bu Guru lanjut yang ke interaksi sosial. Ada yang masih ingat nggak? Sebelumnya, ada yang masih ingat nggak apa saja komponen-komponen peta? Judul. Satu apa? Judul. Dua. Skala peta. Skala peta. Tiga. Legenda. Empat. Warna. Lima. Simbol. Enam. Dan yang terakhir. Sumber dan tahun tanggal. Pintar, hebat. Masih ingat ya komponen-komponen petanya. Oke, kalau begitu sekarang kita akan lanjut ke materi inti, yaitu mengenai interaksi sosial. Bu Guru mau sekarang kalian lihat gambar yang Bu Guru sajikan ya. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang Bu Guru sediakan di depan. Sudah jelas gambarnya? Sudah. Oke, gambar pertama itu adalah gambar kegiatan gotong royong di sebuah tempat. Ya. Kemudian ada gambar yang kedua di sini. Nah, gambar yang kedua adalah gambar menolak kenaikan harga BBM. Ya, sudah jelas gambarnya nih? Sudah. Kalau tadi yang pertama gambar apa? Gotong royong. Gambar gotong royong. Yang kedua? Demonstrasi. Gambar menolak harga BBM. Dan ada gambar yang ketiga. Nah, ini adalah gambar mengenai kerusuhan supporter sepak bola. Ya, ini gambar yang ketiga. Nah, anak-anak, Bu Guru minta sebelum kita masuk ke materi inti, Bu Guru minta kalian untuk menganalisis gambar yang ada di sana dengan interaksi sosial yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Coba silakan, Bu Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang, ya. Silakan. Gambar yang pertama dulu ya. Silakan dianalisis, Nak. Ya. Mengenai kegiatan gotong royong. 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Pura-pura aja nulis. Mbak, Bu Guru lihat mana? Oke. Terus pura-pura aja. Oke.
Mana lagi, Nak? Oke. Akan kaitkan dengan materi interaksi sosial. Kira-kira kegiatan gotong royong ini apa kaitannya dengan materi interaksi sosial? Sudah untuk gambar kegiatan gotong royong? Sudah. Sudah. Oke, kalau begitu sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua ya. Oke, kegiatan yang kedua adalah menolak kenaikan harga BBM. Silakan. Ya, ini sudah. Sudah. Oke, sudah. Coba yang lainnya. Apa? Sama juga kayak tadi ya, dikaitkan dengan kegiatan interaksinya. Oke. Mana? Demonstrasi masuk ke dalam. Iya. Yang lainnya gimana? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut ke gambar yang ketiga ya. Oke, gambar kerusuhan supporter bola. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Oke, kalau begitu siapa yang mau membantu Bu Guru untuk menjawab pertanyaan yang Bu Guru sajikan tadi mengenai gambar 1, 2, dan 3? Yang bisa jawab Bu Guru akan kasih bonus nilai plus. Ya. Oke, siapa yang mau membantu Bu Guru untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dulu? Gambar nomor 1. Ya, sebutkan namanya, Nak. Kenalkan, nama saya Firman Maulana. Oke, Firman akan membantu Bu Guru untuk menjawab nomor 1 ya, gambar nomor 1 ya. Silahkan Firman. Gotong royong merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan sukarela oleh individu atau kelompok untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang melibatkan banyak orang. Gotong royong termasuk dalam interaksi sosial inisiatif dapat memberikan berbagai dampak positif. Oke, jadi dari bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Firman. Ya, bagus sekali. Jadi tadi Firman menyebutkan bahwa gotong royong itu merupakan sebuah kegiatan interaksi sosial yang bersifat asosiatif di mana bentuk kerja sama secara dalam bentuk positif ya. Intinya gitu. Oke, ada lagi nggak selain Firman yang mau membantu Bu Guru untuk menjawab pertanyaan nomor 1? Sama kayak Firman. Sama kayak Firman semua. Oke, intinya sama ya. Jadi gotong royong itu merupakan kegiatan interaksi sosial yang bersifat positif. Nah, nanti kita akan bahas ya. Itu bagian dari bentuk interaksi sosial. Oke, sekarang gambar yang kedua. Siapa yang akan membantu Bu Guru untuk menjawab yang kedua? Saya, Bu. Silakan sebutkan namanya, Nak. Perkenalkan, nama saya Dia Iswatul. Demonstrasi masuk ke dalam bentuk interaksi sosial disosiatif karena demonstrasi merupakan bentuk dari pertentangan atau konflik sosial yang melibatkan dua pihak yang tidak memiliki kesamaan pemikiran. Oke, bagus ya jawabannya dari dia itu bagus. Jadi menurut dia itu oke, sebelum Bu Guru akan menjawab jawaban dari dia, silakan tepuk tangan dulu dong buat Diana. Ya, kalau tadi Firman menjawab mengenai interaksi sosial yang bersifat positif, di mana dia di sini saling bekerja sama, saling bergotong royong. Nah, kalau gambar yang kedua di sini, ini adalah kegiatan interaksi sosial yang bersifat saling bertolak belakang ya. Dia saling atau yang nanti akan disebutkan di sana termasuk dalam bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Di sana ada pertentangan.
Kenapa ada pertentangan? Nah, jadi nanti di sini ada dua kubu yang berbeda pemikirannya sehingga terjadilah aksi demonstrasi buruh itu. Kalau yang tadi positif, yang ini interaksi sosialnya negatif ya. Setelah ini kita akan lanjut ke nonton video ya mengenai interaksi sosial lebih dalam lagi. Oke, tadi sudah dijelaskan ya di video mengenai pengertian syarat dari interaksi sosial. Nah, selanjutnya sekarang Bu Guru akan membagi kelompok. Kelompoknya berdasarkan pembagian yang sudah Bu Guru kasih kemarin ya. Silahkan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar IPS tentang interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki kriteria dasar, yaitu suatu makhluk yang selalu hidup dengan orang lain. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau anggota kelompok lain, kemudian mereka saling berbicara, bekerjasama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Untuk mengetahui apa itu interaksi sosial, perhatikan gambar berikut. Gambar 1 melihat dua siswa saling bersama. Gambar 2 ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Ini termasuk hubungan antara individu dengan kelompok. Sedangkan gambar 3 ada beberapa siswa yang sedang bersalaman dengan beberapa guru. Ini termasuk hubungan antara kelompok dengan kelompok. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? 6? Oke, Bu Guru bagikan lembar kegiatan peserta didik ya, LKPD-nya. Silakan ditulis nama kelompok dan anggotanya. Silakan ditulis nama kelompok dan anggota. Ya. Pertama-tama, kalian harus menulis nama kelompok dan anggotanya ya. Kemudian yang kedua, silakan kalian jawab pertanyaan sesuai dengan kelompok masing-masing. Di mana kelompok satu akan membahas mengenai pengertian interaksi sosial. Ya, itu sudah ada di LKPD-nya. Kemudian kelompok 2 itu akan membahas mengenai syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, kelompok 3 itu membahas faktor-faktor interaksi sosial. Kelompok 4 membahas ciri-ciri interaksi sosial. Kelompok 5 membahas tentang interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Dan kelompok 6 membahas mengenai interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Ya, silahkan. Kelompok berapa nih? Kelompok 6 ya? Kelompok 6. Oke, dijawab sesuai dengan soalnya ya, mengenai kegiatan interaksi sosial disosiatif ya, disosiatif. Ya, oke. Selanjutnya ini kelompok berapa? 5. Kelompok 5 membahas mengenai interaksi sosial yang bersifat asosiatif ya. Oke, yang ini interaksi sosial yang bersifat asosiatif ya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan dengarkan.
Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika satunya bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, ia ikut bermain. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia lain, baik secara individu atau dengan kelompok. Oke, nah jadi tadi dibahas mengenai interaksi sosial di sini ya, di mana interaksi sosial itu merupakan kegiatan yang saling berhubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Intinya itu. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan, apa pertanyaannya untuk kelompok 1? Apa tujuan manusia melakukan interaksi sosial? Iya, apa tujuan dari manusia untuk melakukan interaksi sosial? Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, kebutuhan akan kasih sayang. Oke, sudah. Itu dari jawaban dari kelompok 1. Sudah paham kelompok 2? Bagaimana? Oke, sudah paham. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Oke, syarat-syarat interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial. Kontak sosial merupakan hubungan masing-masing pihak dan tidak hanya langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. 2. Syarat terjadinya interaksi sosial 2. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut pada kelompok 3, tapi terlebih dahulu tepuk tangan. Jadi anak-anak, seperti materi kita hari ini mengenai interaksi sosial, di mana kita sangat penting untuk melakukan interaksi. Karena apa? Karena tanpa adanya interaksi sosial, maka kehidupan di bumi ini tidak akan bisa berjalan dengan bagus. Masa nih, kalau kamu nggak komunikasi si A dengan si B, bisa hidup nggak di dunia ini? Ya, dan lagi manusia itu merupakan makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Karena manusia itu membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa manusia hidup itu tanpa manusia yang lain. Tidak bisa hidup sendiri manusia itu. Itu kenapa manusia dinamakan makhluk sosial. Karena dia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Misalnya nih kita sekarang. Atau Bu Guru nih. Bu Guru misalnya punya air. Bisa hidup nggak Bu Guru hanya dengan air saja tanpa makan? Tidak bisa. Tapi Bu Guru juga butuh makan. Bu Guru butuh orang yang menjual makanan. Atau mungkin nanti barter dengan yang punya makanan. Begitu juga dengan orang yang punya makanan. Bisa hidup nggak dia tanpa air hanya pakai makanan saja? Bisa nggak? Tidak bisa. Itu kenapa manusia dinamakan sebagai makhluk sosial. Dia sangat membutuhkan orang lain. Oke, sudah paham mengenai interaksi sosial? Oke, kalau sudah, sekarang kita akan lanjut, Nak. Silakan hasil diskusi kelompoknya dikumpulkan dulu ya.
Silakan kumpulkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kumpulkan ketua kelompok, kumpulkan di depan. Sekarang Bu Guru akan cek nih, kelompok 1 tadi sudah kompak, sudah bagus ya hasil diskusinya, begitu juga dengan kelompok 2. Sudah kompak, kelompok 3 juga sudah bagus, 4, 5, dan 6 juga sudah bagus semua ya. Kelompok 1. Interaksi sosial merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di Ya, jadi harus diingat ya. Jadi interaksi sosial itu adalah di mana kita di sana harus bertindak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, sekarang sebelum Bu Guru melanjutkan, apa ada pertanyaan lagi nih untuk materi interaksi sosial? Apa ada pertanyaan? Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3, yang kompak dong, ada pertanyaan apa enggak? Kelompok 4, ada pertanyaan? Kelompok 5 bagaimana? Tidak ada. Kelompok 6? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti materi mengenai interaksi sosial ini sudah bagus, sudah selesai ya. Nah, sekarang nih Bu Guru mau tahu materi yang tadi kalian suka enggak? Nah, Bu Guru sekarang akan ngasih kalian gambar emoticon untuk melihat bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah kalian suka atau tidak? Sekarang, ini Bu Guru ada 2 emoticon nih. Kalau kalian suka dengan pembelajaran hari ini, silahkan kalian tempel emoticon suka nih. Kalau kalian tidak suka dengan materi dan pembelajaran hari ini, boleh menempel emoticon sedih. Itu artinya pembelajaran hari ini tidak baik untuk kamu. Ya, semua orang akan menempel sekarang, mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silahkan kelompok 1, berapa orang? Ya, silahkan. Maju, satu-satu dulu. Maju ke depan, tempel. Pilih, ya mana ya? Senang apa sedih di materi hari ini? Oke, satu-satu ya. Ya, tempel di situ. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Lanjut. Jadi, alhamdulillah materi kita hari ini mengenai interaksi sosial. Ternyata semua suka ya dengan materi hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Kita simpulkan dulu mengenai kegiatan interaksi sosial hari ini. Di mana interaksi sosial itu merupakan kegiatan yang berhubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian interaksi sosial di sini juga ada yang bersifat asosiatif dan ada juga yang bersifat disosiatif. Bu Guru akan lanjutkan dengan pemberian tugas secara individu ya mengenai interaksi sosial, di mana nanti tugasnya kalian kerjakan secara individu. Bu Guru akan ambil besok di pertemuan berikutnya ya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di pagi hari ini, kita lakukan ice breaking dulu ya, seperti tadi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sebelum Bu Guru selesaikan materi hari ini, Bu Guru mau sampaikan materi berikutnya adalah mengenai kegiatan kontak sosial ya. Kemudian ditambah lagi dengan pembagian zaman praaksara. Sebelum kita pulang, silahkan ketua kelas pimpin berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih untuk
atensinya hari ini anak-anakku. Terima kasih juga karena kalian suka dengan pembelajaran Bu Guru hari ini. Tepuk tangan dulu dong.